Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadiran, jemaah pengantar jenazah yang insyaallah kita pun akan menyusul almarhum yang kita antar pada siang hari ini. Kita sejenak berada di tempat di mana ini pun tempat tinggal kita semua, mendengarkan sedikit tausiah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, yatba'ul mayyitu salasa, 3 pengantarnya jenazah setelah ia diantar dari rumahnya. Yang pertama, yatba'ul mayyitu akhluhu, jenazahnya almarhum diantar oleh seluruh keluarganya tanpa terkecuali. Istri, anak, saudara, keluarga, sahabat, satu kampung, alhamdulillah itu akan mengantar almarhum ke tempat terakhirnya. Kata Nabi yang kedua, yatba'ul mayyitu maluhu, pengantar yang kedua adalah hartanya. Dan diantar oleh harta yang ia sudah kumpulkan, mobil mewah yang dia sudah beli, pakaian itu hanya tinggal, dan semua yang sudah ia usahakan hanya sebatas sampai mengantar, tapi dia tidak akan menemani di dalam tempatnya yang kita saksikan bersama. Yang ketiga, yatba'ul mayyitu amaluhu, pengantar yang ketiga adalah amal ibadahnya. Fayarji isnani, kembali sebentar 2 setelah kita tinggalkan kuburan ini. Yang pertama akan kembali akhluhu, keluarganya, istri yang katanya sayang cinta kepada suami. Biar bagaimana sayang dan cintanya kepada suami, sebentar semua akan pulang meninggalkan tempat ini. Anak pun demikian, lebih-lebih hanya teman, tetangga, tak satupun di antara kita. Maka akhirnya pada saat jenazahnya almarhum mobil ambulan sampai di pekarangan kuburan ini, sebenarnya kuburan pun telah menanti kita semua. Dan ada satu riwayat yang menerangkan bahwa kuburan tempat kita sekarang duduk berdiri itu berkata kepada semua yang hadir, dia sambut dulu jenazahnya almarhum, wahai anak cucu Adam, akhirnya engkau tidak lagi bernapas, akhirnya engkau sudah ditandu, dan akhirnya engkau sudah ditinggalkan dunia. Selamat datang di tempatmu, di tempat ini. Engkau akan sendiri, dan tempat ini adalah tempat yang sangat gelap, dan tempat ini adalah tempat yang sangat sempit. Maka pun kedua kuburan ini menyambut siapa yang datang. Wahai anak cucu Adam, lihatlah keluargamu yang engkau antar siang ini, engkau sudah menyaksikan, tak satupun yang akan menemani. Maka pikirkan semua yang datang di tempat ini, aku adalah kuburan yang sangat sempit. Maka luaskanlah kuburanmu dengan banyak-banyak bersedekah selagi engkau semua masih hidup. Yang kedua, aku adalah tempat yang sangat gelap. Maka terangilah kuburanmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran di selagi masih bernapas, karena itu pasti akan terjadi pada saat tiba waktu dan masanya. Almarhum telah berada di tempat yang kita saksikan. Tempat itu sebenarnya menurut penglihatan mata kita sangat sempit, tapi sebenarnya sebentar, sejauh mata memandang, sejauh mata dia akan melihat bagaimana taman-taman surga pada saat kita sudah pulang dari tempat ini. Maka tadi dibacakan oleh Pak Imam, pada saat bacaan talqin, semua orang sebentar akan meninggalkan almarhum, dan pada saat itu ia pun melihat siapa yang hadir di tempat ini. Ia pun melihat Ustaz Ansar, dia pun melihat istri dan anak-anaknya yang menangis. Lalu ia pun akan melihat kenyataan, satu persatu di antara kita semua akan pulang. Ia pun akan berteriak, siapa yang pertama kali dia akan panggil? Anaknya yang dia akan panggil sebentar. Dia akan berteriak sekeras-kerasnya di tempat ini, wahai anakku tersayang, alangkah tegamu engkau meninggalkan ayahandamu sendiri di tempat ini. Ia akan berteriak memanggil anaknya. Tak satu pun di antara kita yang bisa mendengarkan teriakan itu. Kenapa?
Karena seandainya ada yang mampu mendengarkan teriakan jenazah ini, la sa'id, maka pingsanlah semua pengantar kuburan ini. Dan kalau semua pingsan semua di tempat ini, siapa lagi mau urus satu persatu? Maka Allah sengaja supaya kita tidak dengarkan teriakan orang yang sudah ditinggalkan pada saat sudah dikubur. Yang kedua, dia akan panggil dengan keras, istri, wahai istriku, kenapa engkau tega meninggalkan saya di tempat ini? Siang malam saya cari rezeki untukmu, wahai istriku. Siang malam saya tidak mengenal lelah dan capek, wahai istriku. Tapi alangkah teganya engkau meninggalkan pula suamimu di tempat ini. Duhai ya Allah, ternyata tak satu pun dari keluarga dekatku yang mau menemaniku di tempat ini. Tak satu pun di antara kita yang tinggal. Akhirnya, siapa langkah terakhir yang meninggalkan kuburan ini? Almarhum pun akan masuk ruhnya, disatukan kembali dalam kuburan, di mana di tempat itu telah dibacakan tadi oleh pembaca talqin. Atani malakani, akan datang dua malaikat sebentar di dalam alam kuburnya. Malaikat itu siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir sebentar akan bertanya kepada almarhum yang sudah sendiri di tempat itu. Pertanyaannya yang pertama dengan suara yang menggelegar. Suara menggelegar malaikat Munkar dan Nakir ada bayangan, seperti bayangan bahkan lebih besar di antara suara guntur di dunia ini yang pernah kita dengarkan. Maka almarhum akan ditanya pertanyaan pertama, "Marra buka, siapa Tuhanmu?" Tapi almarhum adalah orang yang baik. Almarhum adalah orang yang saleh. Almarhum adalah orang yang tidak lupa dengan kuburannya. Maka pada saat itu ia tersenyum dan menjawab, "Allah Rabbku, wahai malaikat Munkar dan Nakir." Munkar dan Nakir pun tersenyum. Lalu pertanyaan yang kedua, suaranya malaikat Munkar dan Nakir sudah mulai menurun. Lalu dia berkata, "Man nabiyuka, siapa nabimu, wahai orang yang baru saja dikubur?" Ia pun menjawab, "Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tersenyum kedua malaikat ini karena sebentar lagi taman-taman surga akan diberikan kepada almarhum. Pertanyaan ketiga kepadanya, "Aina kiblatuka, di mana kiblatmu?" "Baitullah kiblatku, wahai malaikat Munkar dan Nakir." Pertanyaan selanjutnya, "Ma kitabuka, apa kitabmu?" "Al-Quran kitabku, wahai malaikat Munkar dan Nakir." "Lalu ma sahabuka, siapa sahabatmu?" "Sahabatku adalah saudaraku, seiman dan sekeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah almarhum jawab itu, maka terdengarlah teriakan, "Wahai malaikat, tampakkan taman-taman surga kepada hambaku yang beruntung itu. Dia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Dia akan tenang di tempat itu. Ya Nabi ya Rasul, luaskah tempat ini di mana ia akan ditinggalkan sendiri?" Dijawab oleh Nabi, "Sejauh mata memandang ke depan, sejauh mata memandang ke belakang, sejauh mata memandang arah kanan dan arah kiri, maka tempat taman-taman surga seperti itulah perumpamaan. Pak kita mata jintu aneh 2 meter, lebarnya mungkin kurang lebih 70 cm. Tapi pun atau baji, alhamdulillah, ia pun bertemu dengan amal ibadana. Anjemi paralu di langire puna upak jaki, karena pasti tena tamateta." Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, karena ini sifatnya hanya singkat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang sudah meninggal, catat dengan baik, segala kebaikan kita itulah yang akan dicerita. Segala kebaikan almarhum akan didapatkan oleh anak-anaknya. Kalau almarhum dan kita nanti adalah orang yang baik, maka tersenyumlah engkau ayahanda, anakmu nanti pasti banyak yang akan tolong dan tidak akan pernah susah rezekinya. Karena orang tua yang telah dikubur ini adalah orang yang sangat baik, orang yang selalu bersedekah. Tidak ada orang yang bersedekah yang balasannya tidak diberikan kepada anak-anaknya. Ulangi kembali, tidak ada orang yang selalu bersedekah yang balasannya tercecer, melainkan akan dikembalikan lampar ya anak-anak ngasing. Maka anaknya almarhum tersenyumlah, "Nak, orang tuamu telah tenang di taman-taman surga dan insya Allah dia pun akan menanti kedatangan kita." Ada yang bertanya, "Ya Nabi Rasul, apa doanya orang yang sudah menemui taman-taman surga?" Nabi lalu menjawab, doanya orang yang sudah melihat taman-taman surga, ia pun memanggil istri dan anak serta keluarga dan orang tuanya, "Wahai keluargaku, cepatlah datang ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang sangat indah, tempat yang tidak pernah kita mendapatkan kesusahan. Lampatoma ki maina, lampatoma ki maina." Akhirnya di penghujung tausiah di atas kuburan ini ingin mengajak kepada kita semua, kibajiki memang mi persiapan ta, suami ta tidak akan temani ki,
Istri tak juga tidak akan temani ki. Tinggal sendiri di tempat ini. Tempat ini gelap bagi orang yang malas membaca Al-Quran. Tempat ini gelap dan sangat sempit bagi orang yang tidak mau bersedekah. Maka itulah renungan bersama. Kita pulang untuk mengambil pelajaran dan hikmah. Insya Allah. Ceramahku tidak seperti biasanya yang banyak canda dan ketawanya. Karena kita di atas kuburan. Supaya berbekas di hati. Dan insya Allah ceramah ini nanti bisa kita nonton sebagaimana ceramah-ceramah yang lain di YouTube. Insya Allah. Akhirnya di penghujung tausiah ini, mari kita kembali bacakan suratul Fatihah kepada almarhum Haji Sahabuddin. Semoga insya Allah kepergiannya akan mendapatkan taman-taman surga setelah kita pulang dari kuburan ini, dan yang pengantarnya pun akan mendapatkan taman-taman surga kelak, akan berkumpul bersama keluarga di taman-taman surga. Amin. Ila hadrati Sultan Haji Sahabuddin bin Haji Dam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ruh Haji Sahabuddin, tenanglah, kami semua akan meninggalkanmu. Inilah kenyataan yang mesti akan kita rasakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.